gugatan ke pengadilan adalah sebuah langkah edukasi, sebuah langkah yang harus saya ambil untuk kita menguji kesahihan, kebenaran keputusan itu, untuk merespons komentar dari beberapa orang yang peduli, tanda kutip peduli dengan persoalan Bank NTT saat ini. Menurut saya itu terlampau hiperbol. Mengapa hiperbol? Kita tidak bisa menafikan, mengabaikan bahwa saat ini Bank NTT sedang mengalami risiko kredit. Kenapa risiko kredit? Itu data yang sedang beredar sekarang di masyarakat tentang ada kurang lebih 11 pelanggaran yang data OJK tentang potensi loss, potensi kredit bermasalah di Bank NTT itu tidak bisa diabaikan loh. Kemudian itu di risiko kredit, kemudian di risiko hukum. Risiko Bank NTT saat ini sedang terekspos oleh risiko hukum. Jadi dengan fakta-fakta ini tidak bisa kita mengatakan bahwa Bank NTT sedang baik-baik saja. Jadi media sudah sangat menolong aparat keamanan loh ini. Dia sudah membeberkan fakta-fakta, baik itu akademisi, kemarin ada akademisi yang bicara, ada yang profesional banking seperti kami bicara, ada media yang bicara, bahkan di media sosial masyarakat kelas akar rumput pun udah bicara nih soal nih Bang. Artinya saya mau katakan begini, sebetulnya udah rapi loh di lapangan, aparat tinggal masuk, angkat, uji, nggak perlu susah-susah, full bucket lagi Pak, udah lengkap ini, udah rapi nih, arena pertarungan udah rapi, tinggal Bapak masuk sebagai wasit untuk menyatakan ini kartu merah, kuning, hijau kan gitu, misalnya, supaya jangan terlalu berlama-lama lah Pak. Ini kasus ada yang berulang tahun di Bank NTT yang sampai sekarang belum selesai loh. Pak Edi adalah mantan kepala Bank NTT cabang Keva yang telah diberhentikan. Bisa Bapak jelaskan alasan pemberhentian seperti apa? Ya, menarik ini suasana pemberitaan akhir-akhir ini kan masih berpusar di sekitar persoalan kinerja Bank NTT, di mana salah satu di dalamnya itu ada saya ya. Jadi saya kira ini momentum yang baik, momentum kesempatan kita untuk melakukan literasi, edukasi yang benar terhadap sebuah persoalan yang sebetulnya bukan persoalan besar, persoalan kecil yang mungkin cara menghadapinya saja yang kurang elegan. Soal pemberhentian saya dari jabatan sebagai seorang kepala cabang di Keva Menanu pada tahun 2020 di bulan Agustus itu, saya akan bicara ini dari sisi etiknya ya, karena dari sisi yudisial persoalan hukum ini baiklah itu nanti akan dijelaskan oleh penasihat hukum saya akan bicara dari sisi etikanya, sisi etika mana yang kurang ideal di dalam keputusan ini. Jadi dalam keputusan ini sebetulnya ada satu persoalan etik yang sama sekali sangat tidak elok. Bagaimana kalau ini bisa saya gambarkan tidak elok? Sebagai seorang bankers di Bank NTT, kalau usia dinas saya sudah masuk pesta perak lah ya. Pesta perak sebagai seorang bankers, bahkan sudah 26 tahun ketika saya diberhentikan. Nah, pejabat yang memberhentikan saya itu, kami dua itu satu letting gitu. Mestinya keputusan-keputusan yang bersifat sangat maksimal ini, sebagai seorang teman dalam berelasi, etikanya, ketika ada suatu keputusan yang akan diberikan, dijatuhkan kepada rekan kerjanya, mestinya itu kan ada dialog-dialog sebagaimana ketika relasi kita itu baik, say hello lah, halo kawan, ini ada begini-begini kinerja di tempat kamu gitu. Saya kira kalau dialog itu dibangun, kebiasaan dialog itu dibangun, peristiwa hari ini yang ramai di media ini tidak ada. Tetapi ada hal etika, saya kira yang terjadi di situ. Etika di mana komunikasi antara sesama rekan kerja, sesama banker senior ini sepertinya terlalu menggunakan pendekatan kekuasaan. Sebagai direksi, beliau menarik saya menjadi staf direksi di kantor pusat tanpa alasan.
yudisial. Alasan hukum tentunya berelasi bekerja di bank yang besar sebesar ini, memberhentikan atau mengangkat seseorang itu tentu kan mesti ada, setidaknya ada konsideransi lah kalau di dalam SK itu kan, memperhatikan bla bla bla, kinerja kah atau apa itu ada, tapi di sini tidak ada. Jadi saya kira di situ ada persoalan etika kalau mau saya sederhanakan. Berkaitan dengan permasalahan Bank NTT, Pak Sakri telah melakukan gugatan terhadap Bank NTT saat ini. Apakah Bapak mengikuti jejak Pak Sakri? Ya, saya kira untuk pendidikan yang benar ini harus dilakukan. Mengajukan keberatan gugatan ke pengadilan adalah sebuah langkah edukasi, sebuah langkah yang harus saya ambil untuk kita menguji kesahihan, kebenaran keputusan itu. Bukan di dalam konteks kita mau melawan atasan, ya. Tidak. Saya satu pribadi yang sangat mengedepankan etika di dalam bergaul, etika di dalam berorganisasi, etika di dalam bisnis, etika di dalam banyak hal. Oleh karena itu, menuju ke sana saya kira saya harus menempuh jalur hukum untuk mengajukan keberatan dan menguji, sebenarnya kita menguji di lembaga pengadilan kesahihan keputusan ini. Sebagai mantan kepala cabang, apa yang Bapak ketahui terkait permasalahan Bank NTT saat ini? Seperti yang Bapak pernah ungkapkan dalam sebuah tulisan terkait hiperbol yang sangat keras saat ini. Ya, saya pikir diksi hiperbol itu sangat tepat ya kalau kita gunakan untuk merespons komentar dari beberapa orang yang peduli, tanda kutip peduli dengan persoalan Bank NTT saat ini. Menurut saya itu terlampau hiperbol. Mengapa hiperbol? Begini, kita bicara Bank NTT, bicara tentang bank, itu dari perspektif risikonya, kita tidak bisa bicara parsial. Parsial itu acak. Tetapi kita harus bicara holistik. Holistik ini kita bicara utuh. Nah, apa pemahaman utuh? Utuh itu begini, mengukur kinerja semua bank dari sisi risiko itu ada empat. Ada empat hal yang harus kita lihat. Pertama itu dari sisi profil risiko. Profil risiko itu ada berisi kurang lebih 8 risiko di sana yang harus dinilai. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan masih 3 risiko lainnya, risiko likuiditas dan lain sebagainya. Itu yang pertama, baru aspek pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek GCG. GCG itu Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Ini harus kita lihat. Di dalam tata kelola perusahaan baik ada sub-sub aspek yang akan nanti saya jelaskan. Itu yang aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga, rentabilitas. Itu yang dimaksud dengan rentabilitas itu adalah rasio-rasio yang mengantar kita kepada kemampuan finansial bank. Keuntungan misalnya diukur dalam rasio, ada yang disebut dengan return of asset atau ROA, return of equity, ROE, net interest margin dan lain sebagainya. Ada rasio-rasio itu untuk menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan itu mencetak laba. Kemudian yang terakhir adalah aspek permodalan. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang peduli tentang Bank NTT, yang mana mereka menganggap tidak ada apa-apanya dengan Bank NTT atau Bank NTT dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Karena mereka hanya melihat satu perspektif dari 4 yang saya sebutkan tadi, baru 1/4. Kebanyakan mereka hanya bicara dari sisi rentabilitas, dari sisi operasional. Katakan misalnya mereka berbicara tentang keberadaan IT Bank NTT yang saat transaksi menggunakan mobile banking, sistem digitalisasi yang ada di Bank NTT hari ini. Saya kira itu bagus, betul. Secara operation di bidang digitalisasi Bank NTT saat ini mengalami lompatan yang cukup tinggi. Tetapi itu baru 1 dari 4 loh. Bagaimana dengan ini komponen yang pertama, profil risiko? Kita tidak bisa mengabaikan bahwa saat ini Bank NTT sedang mengalami risiko kredit. Kenapa risiko kredit? Itu data yang sedang beredar sekarang di masyarakat tentang ada kurang lebih 11 pelanggaran yang data OJK tentang potensi loss,
potensi kredit bermasalah di Bank NTT itu tidak bisa diabaikan loh. Kemudian itu di risiko kredit, kemudian di risiko hukum. Bank NTT saat ini sedang terekspos oleh risiko hukum. Contoh, misalnya gugatan yang dilakukan oleh mantan direktur utama terhadap keputusannya di dalam pemberhentiannya, ini kan masalah hukum yang berpotensi masalah risiko hukum. Kemudian ada pemberhentian beberapa karyawan yang unprocedural, unregulated, yang saat ini sebentar lagi akan mencuat ke permukaan. Kemudian risiko strategik misalnya bagaimana seorang pesaham seri B, Bapak Amos Korputi, mengkritisi tentang perjalanan dinas yang melampaui RBB atau rencana bisnis bank, melampaui anggaran. Itu risiko strategik loh. Karena banking di dalam melakukan ekspansi aktivitasnya, dia biasanya mengacu kepada RBB atau rencana bisnis bank. Maksimum anggaran yang harus dipakai, acuannya adalah RBB. Ketika ini lebih, maka bank itu terekspos risiko strategik. Gitu. Kemudian risiko reputasi. Kurang lebih saya identifikasi ada 10 persoalan sekarang yang ramai dibicarakan oleh di media massa yang seluruhnya memojokkan indikasi Bank NTT dalam keadaan bermasalah. Ini semua reputasi Bank NTT sedang terekspos risiko. Begitu. Itu baru dari profil risiko loh. Belum sekarang kita bicara masuk ke GCG lagi, yang kedua tadi. Good Corporate Governance. Tata kelola Bank NTT saat ini bukanlah tata kelola yang sedang baik-baik saja loh. Tidak mungkin seorang Amos Korputi, pemegang saham seri B, keluar dari tempatnya, datang bicara ke publik tentang banknya yang dalam keadaan tidak betul. Beliau disomasi. Beliau mengkritisi tentang penggunaan uang perjalanan dinas. Ini semua reputasi bank itu sedang terekspos loh. Kemudian yang terakhir permodalan. Permodalan bank saat ini kita belum menemukan solusi yang final. Bagaimana mencapai 3 triliun di 2024. Tapi saya mungkin belum terlalu mau masuk ke situ. Sekalipun saya sendiri punya visi bagaimana kita mencapai ke angka itu dan bagaimana plus minus dari upaya-upaya yang akan dilakukan. Saya bicara mungkin cukup 3 hal itu tadi dari perspektif risiko. Dari profil risikonya, dari GCG-nya, kemudian dari rentabilitasnya. Kalau rentabilitas juga masih bermasalah loh, rentabilitas. Laba kita kan tidak mencapai target, baru 97 sekian persen dari anggaran. Artinya ada kurang lebih 2, sekian persen belum mencapai. Nah secara angka, sebetulnya Bank NTT dari sisi rentabilitas, di sisi laba belum. Jadi dengan fakta-fakta ini, tidak bisa kita mengatakan bahwa Bank NTT sedang baik-baik saja. Jadi kalau ada pembicaraan oleh netizen atau ini bahwa Bank NTT baik-baik, cobalah pikirkan 3 hal yang saya ngomong tadi, 3 perspektif. Dari 4 itu 3 terekspos loh. Kita tidak bisa mengelak itu. Nah pada konteks seperti ini saya kira diskusi itu adalah jalan terbaik. Jadi argumen harus dijawab dengan argumen. Begitu. Itu diskusi akan menarik karena ketika argumen tidak jawab dengan argumen itu akan menjadi sesat berpikir. Saya kira mungkin untuk di seputaran kinerja yang saya katakan memang hiperbol kalau mereka mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ingat, sekali lagi saya kembali, ada 4 hal netizen baru mengangkat satu hal kehebatan digitalisasi Bank NTT. Saya salut loh. Kalau digitalisasi saya salut. Bank NTT sedang memasuki era digital yang luar biasa, lompatannya cukup luar biasa. Tapi itu tidak memaafkan 3 hal tadi loh. Kita fair dong. Jangan hanya mengangkat seolah-olah besar hebat di digital, kemudian bagaimana dengan risiko hukum, reputasi, kemudian risiko kredit, risiko strategik, GCG-nya gimana? Gitu, saya kira begitu Pak yang saya bisa gambarkan itu. Ya ini kan sudah terungkap apa yang Pak jelaskan, rasanya bisa dikatakan akurat. Harapan ini kan berkaitan dengan aparat penegak hukum. Bapak melihat aparat penegak hukum seperti apa saat ini dalam menangani kasus di Bank NTT?
Jadi begini, saya kira kalau kita ibarat mau main bola kaki, lapangan udah bersih, udah bagus ini sebenarnya. Lapangan udah rapi, sebuah atribut-atribut untuk perlengkapan pertandingan sudah oke. Artinya media sudah sangat menolong aparat keamanan loh ini. Dia sudah membeberkan fakta-fakta, baik itu akademisi, kemarin ada akademisi yang bicara, ada yang profesional banking seperti kami bicara, ada media yang bicara, bahkan di media sosial masyarakat kelas akar rumput pun udah bicara nih soal nih Bang. Artinya saya mau katakan begini, sebetulnya udah rapi loh di lapangan. Aparat tinggal masuk, angkat, uji, nggak perlu susah-susah full bucket lagi Pak. Udah lengkap ini, udah rapi nih arena pertarungan udah rapi. Tinggal Bapak masuk sebagai wasit untuk menyatakan ini kartu merah, kuning, hijau kan gitu, misalnya. Supaya jangan terlalu berlama-lama lah Pak. Ini kasus ada yang berulang tahun di Bank NTT yang sampai sekarang belum selesai loh. Publik dengan kecerdasan, dengan logikanya sendiri, memiliki inteleknya sendiri lah Pak. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu menutup-nutupi hal yang sebetulnya udah clear di masyarakat. Saya kira seperti itu. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan selain yang saya tanyakan tadi Pak? Mungkin ya betul. Saya mau sampaikan satu hal Pak. Gini. Persoalan ini mestinya tidak perlu terjadi jikalau kita punya beberapa hal. Pertama, kita mempunyai kultur diskusi. Jikalau misalnya di internal ataupun di eksternal kita itu ada hal tidak ideal, bangun komunikasi, bangun kultur bicara, kultur diskusi dengan bawahan. Ketika kultur diskusi ini kita bangun, saya kira persoalan-persoalan itu akan terurai. Satu. Yang kedua, jangan terlalu resistensi dengan kritikan. Kritikan itu bagus loh Pak, untuk menguji kesahihan sebuah sebuah produk, sebuah gagasan, sebuah konsep itu kadang kita butuh kita butuh kritikan. Dan kita harus berbeda Pak, karena perbedaan itu ada harmoni. Kalau tidak ada perbedaan Pak, tidak mungkin ada harmoni. Saya analogikan begini Pak. Di dunia ini not ya, lagu itu terjadi karena ada perbedaan not dari do sampai si. Ada 7 not yang berbeda. Bahkan di antara not do sampai si itu ada nada-nada fals. Misalnya fish, shell. Nada-nada ini harus dimainkan semua supaya ada harmoni. Bagaimana kalau dunia ini seragam Pak? Seluruhnya ada do, ada si. Tidak ada harmoni Pak. Nah mungkin kalau kami yang sering mengkritis ini, kami masuk di nada-nada fals lah. Misalnya nada-nada fish. Untuk membuat komposisi sebuah lagu menjadi menarik, menjadi harmoni. Jangan terlalu alergi dengan nada-nada fals seperti kami. Pakailah orang-orang yang nada-nada fals untuk di dalam sebuah lagu, dalam sebuah komposisi lagu, tapi jangan terlalu banyak juga Pak. Nanti lagu nggak enak. Gitu. Perlu sehingga itu. Itu yang kedua Pak. Kita perlu jangan terlalu resistensi dengan kritik dan jangan terlalu maniak dengan seragam lah. Perlu kita berbeda pendapat. Kemudian yang paling akhir Pak. Yang paling akhir, perbiasakan bangun etos kerja berbasis etik. Berbasis etik, bahkan kalau era sekarang saya kira etos kerja berbasis spiritual. Berbasis rohani yang baik. Karena apa? Karena begini, kita tidak bisa membangun sebuah organisasi menjadi besar kalau kita hanya etos kerja itu hanya berbasis kompetensi teknis. Hanya cerdas, pandai, mengelola IT, pandai mengelola pembukuan, tetapi kita masih mesti mempunyai kapasitas etis Pak, kemampuan etik gitu. Kemampuan etik tadi antara lain seperti tadi, pemberhentian saya tidak mesti terjadi Pak kalau kita memiliki kapasitas etik dan kapasitas spiritual yang baik. Kita membangun komunikasi, memperhatikan bahwa orang yang akan diberhentikan ini adalah banker senior yang punya kontribusi bank ini besar loh, gede loh. Udah 26 tahun saya di bank ini, sudah cukup banyak kontribusi yang kita berikan. Kemudian yang diberhentikan orang ini punya istri, punya anak, punya keluarga. Coba kita memakai kaidah rule of gold, kaidah emas. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ketika posisi ini terjadi di Anda, apakah Anda bisa sewai saya, sebijaksana saya untuk menanggapi, udah 10 bulan loh, saya diberhentikan tanpa gaji 1 sen pun loh. Gaji pensiun tidak diberi 1 sen loh. Hak-hak saya nggak diberikan. Belum. Kalau kita undur lagi, sebelum itu saya dinonjok dari Keva ke Kupang juga secara psikologis tanpa menyebutkan alasan.
Nah, ini sanksi sosial saya di masyarakat ini kan cukup berat sebetulnya. Hanya untung saya orang cuek. Kalau saya tidak orang cuek ya mungkin ya gitu. Karena begini Pak, tuduhan kepada orang bank yang diberhentikan selama ini saya ada dua sebab. Kalau orang itu tidak korupsi atau tidak makan duit kata orang Kupang, orang itu main perempuan. Nah kan tuduhan ini kan di masyarakat mungkin mereka tidak ngomong dengan saya, tetapi ada lah. Mungkin istri anak saya mungkin, wah bapak saya ini pasti korupsi. Kalau bapak saya bebas korupsi, nggak korupsi, mungkin bapak saya ini suka main perempuan lah. Karena kejahatan di dunia banking yang saya identifikasi lapangan itu, kalau orang diberhentikan kalau nggak duit perempuan. Jadi ya ini hakim yang sekarang saya butuhkan untuk membebaskan saya dari persoalan ini. Itu sih Pak mungkin yang Terima kasih Pak, sangat luar biasa di atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya dapat proses dengan baik sesuai dengan kita harapkan bersama. Amin, amin. Kita harapkan ada jalan keluar yang baik ya orang-orang Bank NTT.